Halo, apa kabar? Selamat sore. Kembali lagi sama saya, Iwan. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Halo Indra. Yo Wan, apa kabar Wan? Baik. Lagi di mana Indra? Di kantor gue. Di kantor ya. Itu backgroundnya apa sih bro? Seru banget ya. Ini sebagian kerjaan kita lah. Yoi, mood board. Keren. Oke, gue mungkin sedikit refresh aja. Tamu gue hari ini adalah seorang investor muda namanya Indra. Menghabiskan 14 tahun bekerja di perusahaan investasi mapan di Eropa dan Indonesia. Dia menghabiskan 7 tahun di ING Inc. di Amsterdam dan London sebelum kembali ke Indonesia untuk bekerja di Panin Asset Management dan BNP Paribas Investment Partner. Posisi terakhir adalah manajer portfolio senior dan mengawasi portfolio sebesar USD 1 miliar. Dahsyat. Di luar investasi ekuitas, Indra adalah wirausaha aktif yang telah memulai merek pakaian pleasure dan bar musik Zodiac bersama kelompoknya. Ini keren banget nih, tempat anak-anak muda dari mulai lagu slow, jam, sampai disco, sampai tech house, ada semua. Dua perusahaan yang telah menjadi merek terkenal global di segmen gaya hidup di anak-anak Jakarta ini adalah racikan dari dia nih. Dan Indra bersama rekannya juga memiliki studio desain kreatif di mana mereka memberi saran kepada klien lokal dan internasional. Beliau meraih gelar magister keuangan dan investasi dari Erasmus University Rotterdam School of Management. Mantap. Panjang bener bro ini introduction-nya. Itu caption standar 120-200 karakter tuh. Itu kan kita mau ngomongin tentang profil dari seorang investor muda yang bergelut di bisnis lifestyle anak muda gitu. Kita langsung terlalu muda juga bro. Tapi lifestyle-nya ini menurut gue keren banget dan gue terus terang ngefans karena memang brand lo itu menurut gue dipikirin konsepnya yang keren gitu kan, maksudnya yang fun gitu. Makanya gue judulnya topik kita hari ini adalah Mix Business and Pleasure. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Apa kabar lo? Ada apa nih bro? Dari update dong bisnis lo di masa pandemi ini seperti apa? Mana yang masih memberikan signal positif? Nah sebenarnya emang kan kalau misalkan gue sama teman-teman sama partner gue sebenarnya udah lumayan lama kan kita mulai Pleasure tuh kalau nggak salah tahun 2014. Tapi kan gue emang udah lumayan lama lah sebenarnya sebagai investment profesional. Tapi bulan Oktober tahun lalu gue emang udah quit dari BNP untuk menggeluti inilah entrepreneurship lah. Gitu ya. Wah, kalau kerja nggak bakal kaya gitu kan, makanya bisnis langsung. Kita lebih suka hidup susah bro, makanya bisnis. Keren. Mentalnya top. Nah terus? Nah jadi gue tuh mulai tuh bulan Oktober kemarin gue udah quit, gue resign, akhirnya gue full time sekarang kerjain yang ada di di portfolio kita. Kebetulan ada beberapa bisnis kita ya, jadi memang yang kita paling visible kayak gitu mungkin ada si Pleasure dan ada Zodiac ya. Tapi di luar itu gue juga sama partner gue juga di Impact Capital ada sama Real sama Kemal. Terus di gue ada Creative Design Studio juga. Dan gue juga masih aktif di Capital Market betulnya. Oke. Kayak begitu. Capital Market. Capital Market gue masih ada partner gue namanya Jarvis. Ya semenjak pandemi sih boleh bilang sih waktu gue masih lumayan sibuk banget. Jadi kalau misalkan pagi tuh masih ngikutin Capital Market. Tapi ya sekarang kerja dari rumah jadi semuanya full. Kayak full, gitu. Ya? Sebulan terakhir udah mulai balik kantor lagi nih. Makanya ini gue udah balik kantor lagi nih. Keren. Lebih senang mana lo? Balik ke kantor apa kerja work from home? Ada plus minusnya kali ya. Dua-duanya. Di rumah ada enaknya, tapi ya gue kan ada 2 anak juga kan, jadi kalau di rumah tuh ya cara bagi waktunya agak dikit lebih susah kali ya.
tiap kali Gitu ya. tiap 10 menit anak gue datang minta main lagi segala macam. Tapi ya oke lah, Oke lah ya. there's plus and Santai. minus lah. Ya. Anak umur berapa? Gua yang satu umur 4, yang satu umur 1. Oke. Nah, tadi lo bilang kan ada 4 capital, ada Jarvis juga ya. Bedanya antara dua entity yang lo punya ini apa ya? Nah, kalau misalkan si Jarvis sendiri itu tuh sebenarnya memang lebih fokus di Indonesian capital market, Indonesian equity market. Jadi benar-benar itu full di Indonesian equities. Jadi basically pas gue quit dari BNP waktu itu kan gue tetap masih passionnya masih investing di Indonesia. Jadi gue pikir sayang juga ya gue udah agak lama di sana. Terus gue cari jalan di mana ya kalau bisa tetap ada relevansi ke market. Karena tetap market Indonesia yang ya masih it's still exciting gitu loh. Kalau misalkan kalau gue untuk bagi waktu itu susah banget. Kalau misalkan gue nggak punya ibaratnya cangkang baru gitu ya. Tadi kan kalau tadi gue di perusahaan gede gampang, gue dapet akses informationnya cukup banyak dari various sources kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau gue udah sendiri ini susah. Nah kebetulan temen gue dari capital market dia baru mulai Jarvis sekitar 2 tahun lalu. Gitu. Tapi itu hanya managing untuk high net worth individual saja. Kayak gitu. Nah kebetulan gue bilang nih gue udah gue bakal terjun ke entrepreneur, tapi gue masih tetap main dari capital market. Akhirnya mereka bilang ya udah, mereka invite gue, jadi mereka jadi partner lah. Gue di sana tapi agak silent lah gue di sana lah. Mereka yang actively managing money, gue cuma duduk-duduk aja di sana. Gawat. Ini gajinya paling gede tuh biasa itu yang duduk-duduk doang ngeliatin. Oke. Nah, dari profil lu sebelumnya nih, sukses mengelola dana $1 miliar nih. Itu pasti kan investment di luar ya pasti ya, atau memang di lokal juga ada. Itu kira-kira bisa ceritain sedikit nggak? Itu sama sih sebenarnya luar dan pas di luar juga, pas di lokal juga. Karena memang gue kan pas karir profesional gue kerja di 3 perusahaan. Yang pertama itu gue kerja di ING, itu gue mulai di Belanda sama di London. Habis itu gue balik ke Indonesia tahun 2012. Itu gue kerja di Panin Asset Management dulu 5 tahun, terus gue kerja di BNP 2 tahun. Nah kebetulan emang tim yang gue kerja itu lumayan size-nya cukup besar. Gitu. Jadi boleh dibilang sih itu it's a team gitu ya, bukan gue individually managing 1 billion boleh dikatakan gitu ya. Mungkin kayak tim gue yang ING pertama itu manage sekitar 10 billion gitu kita. As a group kayak gitu ya. Kolektif lah ya. Itu kolektif gitu ya. Waktu itu ada 2 negara juga, kita satu di London, satu di Amerika gitu ya. Jadi pas gue baru mulai kerja aja ya terekspos dengan yang size cukup besar karena gue boleh dikatakan gue cukup untung lah lainnya dengan ya tim yang agak gede kayak gitu ya. Jadi pas gue balik ke Indonesia waktu itu gue kerja di Panin juga kita waktu sempat manage uang sekitar 1 billion juga gitu. Itu terus di BNP juga sedikit di atas 1 billion gitu. Jadi sebenarnya size sendiri sih I don't think it matters too much gitu. Tapi lebih dari your experience aja gitu ya. Karena mungkin buat gue ya karena gue udah bekerja di beberapa tempat yang memang size cukup gede, jadi mungkin udah terbiasa dengan size. Tapi at the end of the day sebenarnya lebih your investment team itu yang jauh lebih penting yang gue lihat. Investment team, Betul. Itu karena karena kayak misalkan gue yang terakhir kayak gue di BNP gitu, gue actually gue kerja sama temen gue gitu, sahabat gue juga gitu. Gue lihat di sana juga gue banyak banget belajar karena gimana cara lo bisa bikin investment team yang solid. Regardless your size, ya gitu ya. Kalau misalkan gue sekarang balik lagi, misalkan gue sekarang kerja di perusahaan jauh lebih kecil, it doesn't matter. Karena ya yang lebih penting itu balik lagi sih kayak lo investment team seperti apa yang lo punya, kayak gitu sih. Iya, jadi kan ibaratnya investment team yang biasa mengolah uang 100.000, tim yang biasa mengolah 1 juta, tim yang biasa mengolah 10 juta sama 100 juta beda kan Sob? Risk managementnya beda-beda gitu kan. Jadi lo on scale basis lo sebenarnya udah di level itu gitu, bener nggak? Ya boleh dibilang sih ya, memang gini sih, mungkin responsibility-nya beda aja kali ya. In a sense that mungkin kalau manage uang segede itu mungkin in a sense mungkin ada pressure lebih tinggi di mana mungkin jumlah kliennya bisa lebih banyak juga kayak gitu ya. Tapi
sebenarnya kalau gue ngeliatnya dalam dunia investasi, mau lo ngelola 50 juta, 100 juta, atau 1 billion is the same. Because you're managing your third party money, atau bisa juga you're managing your own money. Gitu. Yes. Kalau gue ngeliat itu, it's the same process. It doesn't matter kalau buat gue. Karena you still have to be responsible. Sebenarnya kalau lo punya emang pendekatan yang sama, sebenarnya buat kita it doesn't matter. Tapi memang gini aja, kalau misalkan lo kerja di company yang jauh lebih besar, of course you have a bigger team gitu ya. Nah itu untuk manage resources-nya lebih gampang. When you're in a smaller team, then you have to do, lo harus bagi-bagi tugasnya, itu pasti agak sedikit lebih susah. Karena your resources are a bit more limited. Ya begitu. Jadi lo you want to keep it like small and compact now. Just sekarang gue boleh your... dikatakan small, sekarang small and compact. Tapi ada beberapa smallnya gitu ya. Jadi risk managementnya juga agak lebih berbeda bro sekarang. Benar. Kan emang orang-orang investor pasti bilang kan, before you can manage 100 juta investment, you need to manage 10 juta gitu kan. Baru lo turun lagi bawahnya, before you can manage 10 juta, you need to learn to manage 5 juta gitu di bawah-bawahnya. Dan lo sekarang lebih memilih karena memang lo pengen bikin small group, lo pengen bikin yang solid, kompak, juga bisa fleksibel gitu kali ya, dan bener-bener yang mungkin interest lo banget kali ya. Boleh tahu mungkin sektor apa aja yang lo main di bilangan 1 miliar USD itu? Sebenarnya sih sektornya. Oke, kalau misalkan secara sektor nggak bisa terlalu dipilah-pilih karena kan yang terakhir sebenarnya ya sebelum gue doing my own bisnis itu memang kan gue hanya invest di Indonesian capital market gitu ya. Jadi di Indonesian capital market itu kita invest as a team in all kinds of sector. Jadi mungkin gue sebagai portfolio manager gue harus mengerti in almost every sector kayak gitu ya. Karena kan when you're managing a portfolio kayak gitu kan lu benar-benar harus ngerti kayak sektor ini resikonya seperti apa, terus lu kenapa lu mau invest di situ, lu harus pelajarin bisnis modelnya, lu harus pelajarin dari segi valuasinya dan lain-lain. Jadi ya boleh dikatakan sih semua sektor sih ya begitu. Gitu. Menarik nih. Agak sedikit berbeda ketika you're running your own business kayak gitu. Kalau you're running your own business itu kan lu udah you stick in one sector, udah gitu, lu menggelut di situ. Kalau di capital market gue habis invest di one sector, ya udah, misalkan gue udah jual sahamnya, udah, that's it, I can move to another sector, misalkan. Jadi kalau ini is your baby, it's your beliefs gitu kan yang sekarang nih ceritanya. Harus, banget. Dari manage duit sebanyak itu, lo pindah ke sini, lo mulai kerja sendiri sebagai entrepreneur dan juga masih main di investasi juga ya, capital market seperti lo bilang tadi. Kenapa lo milih untuk yang lo banget, lo bikin sama tim kecil lo itu sekarang memilih lifestyle? Lo ada clothing, lo ada fashion sama retail juga kan ya? Lo ada clubs juga ya, F&B juga ya? Iya sih, kita ada beberapa sih. Jadi basically itu memang kalau gue personally sendiri emang gue dari dulu cukup suka di industri kreatif kayak gitu. Jadi gue emang ada personal passion di dunia kreatif dan memang gue lucky enough to meet my partners gitu yang benar-benar boleh dikatakan semua kita nyambung dan semua punya area of specialty masing-masing kayak begitu ya. Jadi itu kita ketemu tahun 2014 kita ketemu. Itu kalau salah masih single semua tuh atau maksudnya belum berkeluarga? Malah belum semua berkeluarga. Ini bro, itu semua malah udah berkeluarga semua nih. Udah. Siap. Makanya kadang-kadang berat juga tuh pulang malam-malam tuh kita. Besok pagi ya kita jam 6 pagi udah ada yang ngetok tuh. Iya. Udah ngomongin anak. Iya. Nah terus? Jadinya itu waktu itu kita mulai tahun 2014 kita mulai pleasure. Terus memang ya dulu di awalnya sih kita emang benar-benar cuma buat senang-senang sih. Sampai sekarang pun juga purpose-nya juga sebenarnya senang-senang kayak gitu, tapi ya harus menghasilkan juga lah. Iya. Jadi kita mulai di situ sama gue bertujuh sama partner gue. Terus tahun 2016 itu kita tuh juga belum menjadi sebuah brand sih sebenarnya waktu itu. Kita kan sebenarnya cuma awalnya DIY party aja. Jadi tujuh tuh kita ada yang DJ,
ada yang graphic designer, gue sebenarnya lebih finance gitu. Jadi kita beda-beda aja sebenarnya investnya kayak gitu. Terus kita bikin, terus 2016 itu kita tuh di pick up dari satu toko di London, apa namanya, baju kita. Terus kita melihat wah bisa jadi potensi juga. Akhirnya di situ kita convert menjadi sebuah brand kayak gitu ya. Nah, ini dari situ nah, itu dari collection yang terakhir. Nah, dari situ kita emang kan jadi culture kita di belakang kan music kan. Sebenarnya music, terus fashion sama graphic design. Nah, dari situ kita ngelihat kayak kelihatannya ada potensinya juga, dan mostly kan kita juga apa namanya bikin banyak acara lah. Acara itu kan lebih kita bikin party gitu. Dan dari dulu tuh kita emang nggak pernah punya spot di mana kita mau bikin acara. Jadi selalu kita tuh ibaratnya tuh bikin acara itu di beberapa tempat, di bar lain gitu ya. Jadi capek juga ya tiap kali kayak gitu ya. Jadi kita selalu pengen punya spot sendiri. Promotor gitu. lah ya. You do promotor. Bukan promotor juga, tapi sebenarnya kita bikin ini aja sih, our own party sih sebenarnya gitu ya. Jadi bukan, kita nggak begitu promote acara lain, tapi our own kayak gitu. Nah akhirnya tuh tahun 2018 akhirnya kita dapat spot yang menurut kita oke. Akhirnya kita apa namanya ya, grup pleasure, kita decided to start our own club, bar dan klub lah di situ. Ini ya dengan. Nah, ya itu salah satunya, ini kita ya sama kayak begitu. Jadi 2018 akhir tuh kita buka Zodiac akhirnya. Nah, Zodiac itu ya mostly run by kita yang run, jadi grup pleasure run. Kita juga bikin tim baru, dan kita juga ada beberapa investor di luarnya kayak gitu. Kita beberapa investor di luarnya, udah deh akhirnya jalan lah. Nah mulailah kita bikin Zodiac itu sampai sekarang. Sukses sih, gue suka banget, dan menurut gue bisa ngeramein selain hari weekend, hari Senin dengan konsep lagu yang slow jam. Gue sempat kesana juga sih, keren sih. Nah, jam 9 buat malam. Cocok tuh. Mulai jam 9, orang udah mulai megang mic, karaoke, nyanyi-nyanyi, seru banget sih. Nah, yang gue mau tanya sama lo nih, misalnya ya, untuk berandai-andai nih ya, lo ada misalnya nih ya, kalau ada di luar sana mungkin ada yang orang nggak dapat kayak tamu saya kemarin nih, dapat uang jabat tangan untuk pensiun dini, misalnya dapat 1 M untuk meng-create bisnis baru untuk seorang Indra yang sekarang memungkinkan bisnis anti pandemi lah istilahnya gitu. Lo akan buat seperti apa, bro? Apa ya? Dengan uang segitu. Ya, itu sebenarnya sih emang pertanyaan yang susah sih. Iya. Kalau misalkan tanpa research lagi ya. Berandai-andai aja. Kalau berandai-andai sih. Berandai-andai aja. Ya pasti gini sih. Pasti kita akan buka sesuatu yang di bidang kita lah. Jadi bidang kita itu memang kita itu sekarang memang di lifestyle. Tapi pasti yang kita akan bikin itu kalau kita misalkan dapat uang di depan muka kita seperti ya uang kayak gitu ya. Pasti kita akan bikin sesuatu lifestyle yang lebih sustain lah sifatnya. Kayak gitu. Kayak misalkan kayak pas kita bikin kayak Zodiac kayak gitu, kita pokoknya konsep kita itu harus tempat yang benar-benar fun, otentik, dan kita bisa sustain. Itu selalu konsep kita kayak gitu ya. Jadi karena menurut kita sesuatu yang otentik itu bisa last for a very long time kayak gitu. Jadi buat kita mau dapat uang berapapun itu, kita akan bikin sesuatu yang itu will be new experience. Gitu. Buat kita tuh, kita nggak akan mungkin buka another club tuh nggak mungkin gitu. Tapi mungkin kita akan selalu pasti cari sesuatu yang baru lagi, apapun itu gitu. Jadi kita nggak pernah menutup kayak kita sebagai grup kita nih sekarang harus selalu stick di ini, enggak. Jadi kita akan selalu nyari apapun yang menurut kita exciting, authentic, dan bisa kita sustain kayak gitu. Jadi harapannya kita ya kalau kita dapat uang kayak gitu, pasti kita akan cari-cari opportunity baru aja sih. Gitu ya. Alright. Berarti lo emang di sini lo trying to do a visioner kind of business gitu ya, yang orang lain belum bikin, yang akan jadi talk of the town,
dan lo bener-bener punya passion untuk menjalankan bisnis itu gitu ya. Nah, ya itu benar. Nah, itu core dari grup kita sih kayak gitu sih emang. Jadi buat kita tuh kayak bukan kita harus disuruh kayak bikin sesuatu, bikin enggak. Kita harus bikin, oke, kita mau bikin ini, bener nggak? Kita mau nggak bareng-bareng bikin? Oke, jadi selalu tuh pendekatannya harus seperti itu. Ya. Jadi benar-benar nggak, kalau misalkan harus ngejalanin sesuatu yang kita udah nggak seneng, udah malas gitu. Ini ibaratnya lu baru bangun pagi, lu buka WhatsApp, lu udah excited dengan bisnis apa yang lu buat ke depannya. Bakalan kita sih secara prinsip grup kita harus selalu kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang misalnya akhirnya growing dan juga proven the winning formula yang lo buat di atas template 1M rupiah tadi gitu ya. Terus tiba-tiba jeder kena pandemi atau apapun itu gitu ya. Lo akan membuka kesempatan untuk lo mencari angel investor nggak? Karena kan kalau mencari partner tuh susah-susah gampang gitu. Padahal tapi lo butuh suntikan dana itu. Mungkin seperti sekarang ini pandemi gitu. Untuk scale misalnya tambahan sekitar 200.000, 300. Ya mungkin hampir sama lo punya gitu ya gitu. Kira-kira lo akan melakukan strategi itu nggak? Sebenarnya sih kita harus ngelihat lagi dari posisinya kayak gimana sih ya. Karena kan kayak misalkan contoh kita zodiak gitu ya. Kita kan dari tanggal 17 Maret tuh kita udah tutup kan bar. Jadi basically itu kita hampir nggak ada penghasilan dari bar. Tapi apa yang kita lakukan tuh kita kalau nggak salah tanggal 4 hari kemudian atau 3-4 hari kemudian kita langsung launching kita punya website. Kita jadi boleh katanya kita convert menjadi digital company overnight lah. Gitu. Dengan kita adanya website, kebetulan Zodiac memang is a hybrid antara bar, club sama ada retail space juga kan. Jadi kita ini ya. Nah, yes. Nah, ini security kita itu. Keren. Nah, jadi basically jadi kita sama tim sama partner gue sama tim kita di sini kita juga langsung ngelihat misalkan kita nggak bisa buka lagi nih kemarin kan kita juga nggak tahu mau berapa lama kita nggak bisa buka kan. Akhirnya kita kemarin ya selama jadi berapa bulan kita jadi fokus lebih digital. Akhirnya juga kita kemarin berhasil minggu lalu kita bikin namanya Neverwhere itu pre-recorded digital festival kayak gitu. Keren. Gue lihat. Jadi itu sesuatu. Jadi itu lumayan lah, lumayan visitornya banyak juga. Kayaknya it's a new experience saja di Indonesia karena kan belum begitu banyak yang buat kayak gitu kan. Nah itu kemarin yang kita kita kerjain juga. Jadi kita di sini sih selalu mikirnya gini lah. Pokoknya kalau kita bikin sesuatu yang otentik gitu ya, kita akan selalu push our boundary lah kayak gitu. Jadi benar-benar kayak kemarin kita cari jalan aja lagi. Kita nggak bisa buka berapa bulan, cari jalan aja lagi. Kayak gitu. Mau digital kayak kalau kita bikin brand lagi kayak kita jadi platform baru apapun itu. Kayak gitu. Kayak sekarang kita pandemi memang pasti bisnis kena banget gitu ya. Kita cari jalan lagi. Kita juga kemarin ya salah satu partner kita kan ada 4 capital juga ya. Karena mungkin gue ada di 4 capital juga, kita kan selalu hampir tiap hari browsing lagi. Ini gimana nih? Apakah kita perlu suntik uang lagi atau segala macam? Kita sih kalau existing business, kalau bisa kita survive internally lah, lebih bagus kayak gitu ya. Kecuali memang kalau misalnya kita mau expand ke depannya, baru mungkin kita ada opportunity baru, baru kita cari investor baru kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah ada satu formula sih. Formula kita pasti pokoknya we have to survive dulu. Kalau ada new business opportunity, baru kita coba try to raise capital. Tapi kalau emang kita bisa gedein grup kita lagi dengan new capital, ya why not juga kayak gitu ya. Jadi we're always open to talk to all kinds of investors. Oke. Tapi ya berarti ada kemungkinan ya untuk bergabung sama investor baru gitu dengan kekuatan mungkin masing-masing seperti keunikan dari kalian semua berpartner itu ada aja ya ke depannya. Kita sih open banget kayak gitu karena memang terutama untuk bisnis baru kali ya. Mungkin kalau misalkan untuk yang si pleasure sih enggak gitu ya karena kita partner bertujuh udah solid, kita mau keep it as it is kayak gitu ya. Tapi kalau untuk yang untuk bisnis baru why not gitu ya. Kita kan selalu juga invite ya partner-partner kita juga. Kita we like to keep it open lah buat
ya orang-orang lain join ke gedein grup kita bareng-bareng lah ibaratnya. Iya. Nah, mungkin untuk pendengar atau mungkin teman-teman nih yang lagi gabung dengerin, mungkin besok juga recordednya, lo bisa punya tips nggak sih ala seorang investor nih? Apa sih sekarang yang dilihat atau menjadi pertimbangan ketika sebuah startup atau UMKM gitu ya? Kalau Jarvis ini mungkin lebih ke UMKM juga ya. Kemarin disebut ngobrol juga sama Sarah sebenarnya. Oke. Ya, jadi kira-kira apa sih sekarang yang menjadi pertimbangan gitu oleh perusahaan investasi gitu untuk melihat atau memberikan funding gitu untuk bisnis-bisnis kecil gitu. Kalau dari seorang mata lo, Indra, apa yang penting banget, essential sekarang? Apakah misalnya salesnya sudah dari range segini sampai segini, ataukah memang apa yang menjadi tolak ukur gitu sebuah perusahaan investasi melirik UMKM ataupun startup zaman pandemi sekarang? Ini emang ngerubah banget sih polanya, harus di apa namanya harus di gue juga apa namanya harus gue stres karena di pandemi ini kita juga banyak belajar juga sih ya bahwa apa namanya bisnis apa yang survive, bisnis apa yang nggak survive, dan untungnya karena kita ada beberapa portfolio di dalamnya kita juga bisa ngelihat bisnis apa sebenarnya yang salesnya nggak terlalu impacted, bisnis apa yang kena banget, mana yang kita mungkin harus tutup, apa mana ada yang kita masih tetap mau grow gitu ya. Jadi it's very interesting how benar-benar nih pandemi itu benar-benar kita harus nge-redesign our thinking in apa namanya in our existing and new businesses. Itu yang kita ngelihatnya. Jadi secara opportunity kita masih percaya banget, masih banyak banget opportunity yang kita bisa garap. Yang paling lebih tricky mungkin sekarang timingnya. Apakah timingnya mau sekarang atau mau tunggu dulu? Karena gini, pasti dari pandemi ini banyak bisnis-bisnis yang akan tutup. Oke? Ketika bisnis-bisnis tutup itu menjadi opportunity buat kita juga masuk take over. Jadi you have to decide you want to play defense or offense. Kalau gue personally gue lebih suka balance between the two. Jadi play defense itu ibaratnya yang lu udah punya existing business yang lu percaya masih bisa sustain ke depannya, lu harus benar-benar jagain, you have to survive kayak gitu ya. Jadi bisnis-bisnis kita udah we will do whatever it takes gitu ya. Kita sebagai mungkin ownernya we have a lot of sacrifices. Karena menurut kita we believe in this business kayak gitu ya. Kita sacrifice dulu. Ibaratnya tuh kita kemarin tuh kalau gue ngeliatnya tuh kemarin tuh kita kena pandemik, bulan Maret tuh very very stressful, April masih very stressful, kita mulai redesign semuanya pelan-pelan, kita survive. Setelah survive kita tuh sekarang ibaratnya kalau gue bilang tuh sekarang kita floating dulu. Itu yang kita main defense. Recovery lah ya. Dalam taraf recovery lah nih ya. Iya, recovery, dan lo harus setelah recover lo harus ibaratnya lo mau apa namanya grow lagi ya. Lo grow lagi, bisa nggak lo grow lagi? You have to be realistic juga kan. Karena kan belum tentu lo bisa grow lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita salah satu bisnis kita lihat kita floating aja dulu gitu ya. Kita floating, nah tapi ada bisnis juga di mana kita merasa it's a good opportunity untuk kita main offense gitu ya. Ibaratnya kita mungkin udah punya brandnya, kita udah punya produknya, kita udah punya apa namanya timnya juga. I think it's a good opportunity for you to start having a offensive strategy. Karena kalau gue melihatnya there will always be capital backing you. Kalau lu benar-benar punya the right team, the right ingredients, the right product kayak gitu. Itu yang kita percaya juga sih. Jadi kita sekarang gue sama tim gue juga lagi ngegodok opportunity baru gitu ya. It will be either expansion atau creating completely new product kayak gitu ya. Terus kita lagi kita coba pelajarin karena for us regardless the situation ya pasti ada aja opportunity kayak gitu. Pasti. You just have to be a bit smarter aja sih in terms of lu cari-carinya gitu ya. Dan untuk UMKM pun sama persis gitu ya. Mungkin kalau lo big companies enaknya ya mungkin your balance sheet will support you kayak gitu ya. Tapi mungkin lo agak sedikit lebih susah geraknya. Kalau kita we're now a very small company sebenarnya jauh lebih gampang untuk geraknya. Gitu. Tapi we just have to benar-benar mulai lo benar-benar harus rajin. You have to rajin, lo benar-benar research. Lo harus benar-benar kenal orang-orangnya di industrinya, di lapangannya, what's going on benar-benar. Baru then you start planning your new businesses.
Itu yang kita lihat sih untuk saat ini. Oke. Canggih banget nih. Gue kalau ngelihat dari seorang Indra nih kayak full banget nih, knowledge di bidang finance-nya ada, bisnisnya ada, tuh sense of desainnya juga nih keren banget sih nih. Untuk non-stop pleasure sih anak muda banget sih dapet sih. DNA brandnya tuh keren. Dan yang tadi lo bilang sendiri bahwa kayaknya ini kita semua udah jadi satu yang emang nih kita banget gitu kan. Jadi lo mungkin melakukan tadi mungkin lo melakukan redesign yang lo bilang mungkin pivot juga segala macam tuh yang bener-bener semuanya tuh all into it gitu ya kan. Benar sih, emang benar-benar ya kita setim lah ya. I think we have a good team di sini, kita kerja bareng-bareng, that's what we punya faith ya. Ya, harus faith banget juga ya. harus. Penting. Itu yang penting sih sebenarnya. Nah, kalau gue ngomong dari beberapa bisnis retail, fashion dan juga F&B lo ini ya, lo ada kepikiran nggak sih lo akan warisin bisnis lo ke anak-anak lo ketika lo pensiun? Ada pikiran itu nggak? Lo pensiun, lo pensiun dan akhirnya ya kayak yang punya Zouk aja di Singapura kan orang tua banget. Gue belum mikir sejauh itu sih. Tapi ya yang pasti ya semoga anak-anak gue sama lah interestnya juga lah. Ya mungkin nanti gantian lah. Mereka yang ngurus partinya, kita yang tinggal datang aja ke partinya. Tinggal booking mejanya ya. Kita tinggal datang, mereka yang urus. Sudah, kita kan sekarang masih ribet nih ngurus-ngurusnya. Oke. Gitu aja sih, gak sih. Mimpi seorang anak pleasure dan anak zodiak tuh kira-kira kalau lo pensiun lo bisa share nggak sih? Lo bisa ngelihat lo pensiun di mana? Apakah di Jakarta, big city, atau in small city like dataran tinggi, pegunungan, atau di laut, di pulau? Kayak kombinasi sih, kombinasi lah antara dekat laut, kalau nggak di inilah di mana namanya, di kota lah. Di kota ya. Oke. Dra, kayaknya ngobrol-ngobrol udah siap. Dari beberapa tamu-tamu kan juga ada beberapa yang memang pengusaha menengah kecil, UMKM juga, startup juga gitu ya. Lo mungkin kira-kira bisa share nggak sih tips-tips mungkin ya untuk bertahan, karena kan you guys I think really did a good job gitu ya untuk bertahan gini. Buat teman-teman di sana yang punya bisnis juga, mungkin lo ada beberapa tips khususnya mengenai perencanaan keuangan kali ya untuk cash flow ataupun apa itu, bisa sharing nggak dikit? Iya sih, kalau dari cash flow sendiri sih memang kita banyak belajar juga kayak I think lo harus selalu mikirin downside lah kayak gitu. Kita kadang-kadang downside tuh downsizing ya maksudnya? Downsizing ya? Bukan sih, downside tuh bahwa lu bisa aja ada kejadian-kejadian kayak pandemi kayak begini. Oh yes. Kayak gitu. Okay. Itu tuh biasa orang-orang tuh lebih mikirin tuh upside, selalu mikirin upside. Melihat ke bawah, melihat ke atas, yes. Benar. Jadi kayak misalkan sekarang tuh kita banyak belajar bahwa worst case scenario tuh bisa terjadi kayak gitu. Jadi itu benar-benar ketika lu plan your new, bisa investment, bisa new businesses, lu harus selalu protect your downside kayak gitu. Itu jadi banyak yang gue belajar juga ketika gue berinvestasi, ngejalanin bisnis gitu. Kita biasa terlalu fokus untuk upside-nya. Tapi lu jarang spend time untuk protect downside-nya. Sedangkan kalau lu bisa protect downside-nya, itu lebih gampang nanti untuk lu meng-capture upside-nya. Kayak gitu. Itu sebenarnya yang benar-benar mungkin salah satu advice kali ya. Advice kita selalu, you always have to protect your downside. Itu lu kemanapun benar-benar itu sesuatu yang emang nggak gampang sih, karena protecting your downside itu biasa lebih boring. Kayak gitu kan. Lu kan selalu mau capture yang di atasnya kayak gitu ya. Scalability, gitu, scale up, segala macam. Semua gitu. Semua lo ngomong sama semua time investor buat scale. Kalau kita jarang tuh ngomong about scale, kita ya satu-satu aja pelan-pelan. Kita one at a time gitu. Tapi make sure yang lo kerjain itu lo bisa protect lah your nest kayak gitu.
Sesuai nih kayaknya nih sama tempatnya zodiak nih di Senopati ya kan, perlahan tapi ya. Oke, thank you banget Dra. Tadi juga ada kakak lo nih, ada teman saya nih pria juga nih, waduh yang megang tambang batu bara sama pasar Tanah Abang juga nih. Waduh, ada Adita juga ada Nyanya, ada semuanya, ada Dadit juga nih. Keren, ada Om Rifat juga, keren, ada Said segala macam. Penting. Thank you banget, Dra, ngobrol-ngobrolnya. Tadi Kemal juga bercanda, kayaknya kelihatan nih pinteran adik gue daripada gue. Tapi beda-beda ngomongnya nih. Jadi keren nih. Dari Real, Kemal, Indra sekarang. Jadi gue banyak semua nih digilir nih. Digilir, makanya. Bisa karena banget, semuanya pasti punya story beda-beda, juga dari different background-nya juga, expertise-nya juga, spesialisnya juga, dan pastinya nanti kalau ada acara lagi zodiak undang-undang gue ya. Siap, pasti dong. Dan hari Senin deh lo undang. Baru boleh nih online ya berarti ya. Baju-baju baru. Nah, belanja dong. Makanya lo belanja. Ada ya? Ada online ada. Ya? Ada ya? Ada. Siap. Ada, okay. ada. Kita sekarang ada di zodiakjakarta.com. Zodiak makanya lu belanja. Ya. Terus apa namanya? Bayar online semua segala macam ada ya? Mobile payment bisa. Atau aman. Kredit card aman ya? Itu. Siap. Nanti aku suruh bikinin si Said nih. Said terakhir. Sip, Indra. Thank you ya. Oke. Siap. Thank you, Wan ya. Pleasure dan 4 kapital. Siap. Siap. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. See you guys. See you guys. Nah, Said bener nih. Mal, terakhir Man. Harus ngobrol kayak nih. Apa ya? Ngobrol sama Said ya. Pastinya seru banget. Oke, buat dia mau masuk aja lagi. Gila. Oke, thank you banget buat Indra ngobrol-ngobrolnya. Ya, iseng gue nanya juga tadi kira-kira ada orang kedapetan warisan atau pohon durian jatuh depan rumahnya gitu kan. 1M tuh gimana sih bikin bisnis sekarang? Kalau menurut dia sih ya sekarang sih mesti hati-hati karena kan memang kondisinya lagi lemah ya untuk orang keluar, buying power karena orang semua sekarang jaga duit, cash is king segala macem. Mungkin bisa dia bilang sih mesti lakukan research dulu, dan apapun itu menurut dia menemukan konsep yang harus semua para founder ataupun dari yang punya idenya itu mesti mulai banget gitu kan. Dan besok saya juga akan ngomong lagi sama teman saya tentang sepeda. Nah, gimana fenomena sepeda di masa pandemi yang menurut saya sangat dahsyat gitu ya. Tadi pagi aja saya sepedaan, hujan nih, rame banget di jalan raya gitu kan. Jadi kita akan ngobrol sama ketum PBIC Okto, dan apapun yang berhubungan sama sepeda kita akan urak bareng ya. Oke, besok jam 5. Thank you banget yang udah nontonnya dari awal. Sampai besok. Selamat sore. Enjoy your Wednesday night. Bye.